Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman. Gimana, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya semuanya. Jangan lupa ya, di awal video saya ingetin, selain kita memasak, makan, kita juga harus banyak olahraga ya teman-teman, supaya tetap badan kita fit dan sehat selalu. Oke, kali ini aku bikin odading, atau istilahnya orang sini bilang belang-baling ya. Odading ini makanan khas Bandung dan aku suka banget karena memang teksturnya empuk dan agak ngalot sedikit ya. Karena dia pakai protein tinggi, jadi agak alot-alot sedikit. Nah, itulah ciri khas odading ya teman-teman. Cuma kali ini aku pakai toppingnya gula dingin aja, gula donat. Jadi mirip-mirip kayak donat ya, tapi sebenarnya bukan ya. Kalau dipaksain donat sih bisa aja ya, cuman kalau donat itu idealnya empuknya tuh beda, nggak ngalot kayak gini ya. Tapi kalau memang ini mau dibikin donat pun bisa aja, cuman warnanya tidak sampai gelap seperti ini ya, selera aja kalau soal warna ya teman-teman. Yang pasti adonan odading juga bisa dipakai buat donat juga, atau adonan donat bisa juga dipakai buat odading. Cuman odading itu dikasih gulanya lebih ya daripada donat, karena dia ada rasa manisnya yang lebih gitu. Itu bedanya ya. Pertama, memang kalau donat kan idealnya tuh ada white ringnya, tapi kalau odading itu full semua, warnanya warna coklat gelap ya seperti ini, dan juga garing di luar, tetap lembut di dalam. Dan biasanya odading itu idealnya pakai biji wijen, tapi kali ini aku pakai gula dingin aja. Yuk langsung aja ke pembuatannya ya teman-teman. Ini ada kurang lebih aku pakai 175 air, cuman agak kebanyakan air sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Pakai tepung terigu Cakra protein tinggi ya teman-teman. Nah, ini 175 air, aku pakai setengah sendok makan ragi, kemudian aku kasih seperempat sendok makan garam, dan juga aku kasih gula pasir ya. Gula pasirnya cukup 3 sendok makan ceper aja, dan dikasih minyak goreng sekitar 4 sendok makan ya, atau 3 sendok makan aja cukup ya. Lalu kita campurkan semua, diaduk-aduk sampai gula pasirnya larut ya. Setelah itu kita masukkan tepung terigu Cakra kembar ya, saya pakainya teman-teman, 250 gram ya, sekitar 250 gram tepung terigu Cakra kembar protein tinggi. Kita aduk-aduk semua, dan ini ternyata teman-teman masih agak lengket, jadi teman-teman bisa tambahkan 3 sendok makan muncung tepung Cakra ya. Tapi kalau airnya cuma 100 ml, saya pikir sudah cukup dengan takaran tepungnya 250. Karena saya pakainya 175, kebanyakan dikit, jadi saya kasih lagi tepungnya sekitar 3 sendok makan muncung. Nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kalau lengket begini ya teman-teman bisa tambahkan tepung, atau juga sambil menambahkan minyak sayur ya, sedikit-sedikit ya, 1 sendok makan dulu sampai betul-betul dia kalis.
kita diamkan sampai double ya, sampai double pengembangan ya. Jadi 1 jam itu sudah double ya teman-teman, mengembang 2 kali lipat. Jadi lebih dari 1 jam juga nggak apa-apa. Saya ini over dari 1 jam teman-teman, karena ngerjain yang lain-lain jadi over ya. Saya sampai 3 jam apa 4 jam nih ya, nggak masalah teman-teman. Kalau untuk odading overproofing nggak apa-apa, tapi kalau untuk donat overproofing ya white ringnya itu ya jadi kurang maksimal sih, maksimal white ringnya, cuman dia terlalu ini ya banyak bubble ketika digorengnya. Tapi kalau untuk ini nggak apa-apa ya, overproofing kalau menurut saya sih ya. Karena kalau idealnya donat kan itu harus whitingnya kelihatan, tapi kalau kepengen donat aja lah, sekadar jadinya donat ya enak-enak aja teman-teman ya, tanpa harus ideal gitu kan. Yang penting proses pembulatannya itu betul-betul bagus gitu. Jadi di dalam proses ini ya, kita kan potong-potong nih adonannya, kita bagi-bagi sesuai dengan perkiraan aja nih. Kalau saya kan nggak pakai timbang-timbang, kalau buat dagangan mungkin pakai timbang-timbang ya teman-teman baiknya. Jadi dilebar-lebarin kayak gini dulu nih teman-teman, ini proses paling penting. Karena ada yang overproofing itu ditambahin lagi tepung lagi, jadi dia kurang mulus. Nah ini kan kurang mulus nih, kalau jangan sampai ada belahan-belahan. Kayak ngebulutinnya itu kita cubit-cubit sampai rata banget. Kalau kurang yakin, tangan kita bisa kasih tepung ya, tapi dikit aja. Tapi kalau misalnya tepung itu kan bikin nggak rata ya, bikin nggak rata. Jadi sebaiknya tangannya diolesi minyak sayur aja sedikit, biar mulus ya teman-teman. Tuh ininya tuh nggak terlalu rata. Mau dibentuk kayak apa misalnya, kita lipat-lipat lagi, kita rounding lagi gitu. Nah ini namanya proses rounding ya, sama kayak bikin donat juga, odading juga sama ya. Jadi walaupun overproofing dia tetap bisa mulus tanpa terbelah ketika digoreng. Jadi dimelar-melarin dulu tuh, di bentuk-bentuk dulu, dilipat-lipat, dimasukin ke dalam, baru dicubit-cubit sampai dia rata ya teman-teman. Nah kalau kurang rata itu dia belah gitu biasanya ya, makanya disebut roti ketawa. Kenapa roti ketawa? Karena ketika roundingnya, ketika membulatkan begininya nggak mulus ya, masih ada lipatannya. Kadang tuh ya saya cubit-cubit seperti ini ya, biar rata aja teman-teman. Nah ini sampai saya cubit-cubit begini, biar betul-betul dia mulus ya. Nah jadi penting kalau tangan kita ini diolesi minyak. Berlaku juga untuk pembuatan donat ya teman-teman. Ngeronding ini penting banget, biar donatnya tuh mulus, sama kayak odading juga, biar digorengnya itu mulus, halus gitu, nggak ada ketawa-ketawanya, nggak ada belah-belahnya gitu. Jadi saran saya pakai olesin minyak aja, tangannya sedikit aja, biar lebih licin gitu. Ada juga sih orang yang pakai terigu ya, tepung terigu, nggak apa-apa selama dia nggak terlalu lembek atau nggak overproofing, terutama untuk donat ya. Ini karena kurang minyak, udah habis ya, jadi saya olesin minyak lagi tangan saya, kembali lagi saya bentuk seperti ini lagi ya teman-teman. Pokoknya ini jangan dilewatin teman-teman, proses begini tuh paling penting ya. Nah ini yang sudah overproofing, untuk odading nggak apa-apa ya. Nah malah kalau kita kasih minyak dia lebih cepat mulusnya, karena di dalam adonannya juga dia mengandung minyak sayur ya teman-teman. Kenapa minyak sayur itu yang bikin si rotinya itu moist ya, empuk, itu salah satunya teman-teman. Jadi lebih empuk, lebih moist, lebih enak yang pasti ya, gitu ya. Nah seperti ini teman-teman, jadi lebih mulus dan halus.
Oke, untuk minyak ya, sama seperti kita goreng donat yang banyak minyaknya ya, ya nggak penuh banget sih, seperti ini aja ya. Jadi ada setengahnya dari wajan permukaan atas ya. Namanya juga bolang-baling teman-teman, jadi dia agak bandel ya, jadi agak susah dibalik-balikinnya. Nah ini istilahnya namanya bolang-baling, tapi kalau di Bandung istilahnya odading ya teman-teman. Jadi kalau untuk donat, nah ini apinya seperti ini aja ya. Jadi kalau untuk donat ini agak kurang cocok, kenapa? Dia terlalu tinggi ya, dan apinya kalau apalagi kalau besar, jadi bubble-nya itu keluar banyak sekali nih teman-teman. Jadi menurut saya memang odading lebih seperti ini kalau donat nggak boleh bolak-balik, jadi nggak rata, nggak ada white ringnya. Tapi kalau odading nggak apa-apa, justru harus dibolak-balik ya teman-teman. Nah ini stabil ya, kalau minyaknya terlalu panas kita kecilkan apinya ya. Jadi kalau pengen rata, nggak susah dibolak-baliknya, ditahan sama saringan ya, seperti itu. Kalau ini dia agak tenang ya, sudah agak tenang. Nah kira-kira kecoklatannya seperti ini teman-teman. Ini ada yang udah coklat banget, ada yang belum ya. Nah kira-kira seperti ini aja ya teman-teman. Nah jadi kalau kebanyakan bubble dia suka agak kempes gitu untuk donat, jadi kurang cantik. Tapi kalau untuk odading ya nggak apa-apa ya. Nah alhasil tadi sudah roundingnya oke, mulus dan tidak ketawa kan teman-teman. Jadi ini nggak pada ketawa dia, odadingnya mulus ya. Memang warnanya agak gelap, saya sengaja agak lamaan gorengnya karena untuk mendapatkan warna coklat yang gelap, karena itulah khas odading ya. Tapi kalau teman-teman pengen pakai biji wijen, itu bisa pas ketika rounding diolesin aja minyak, nanti si minyak biji wijennya itu menempel ya, jadi diguling-gulingkan ke biji wijen baru kita goreng. Nah cuman kekurangannya kalau pakai biji wijen itu pada berantakan di wajan. Cara membersihkannya, minyaknya harus tunggu dingin dulu kalau saringannya saringan plastik. Tapi kalau saringannya yang saringan halus ya, maksudnya pakai stainless, nggak apa-apa, disaring aja pakai saringan yang kecil bolong-bolongannya ya, supaya si biji wijennya itu tidak berhamburan ya, tidak berantakan, karena itu bisa menyebabkan gosong ya teman-teman. Nah kekurangannya pakai biji wijen kayak gitu. Tapi kalau nggak pakai biji wijen, toppingnya apa ya, odading saya pakai topping gula donat aja seperti ini gitu ya teman-teman. Yang pasti disukai ya semua kalangan pastinya, mau dijual pun bisa laku ya teman-teman. Ini nggak pakai telur, nggak pakai mentega, jadi ekonomis nih. Nggak pakai susu, cukup pakai air aja udah jadi. Kalau teman-teman pengen jualan donat ala donat ekonomis ya, seperti ini, wah pasti lumayan lah, pun hasilnya empuk ya, enak banget karena tadi ya kita pakai minyak sayur. Nah kelebihan minyak sayur itu bikin moist, empuk ya teman-teman, dan ciri khas odading ngalot sedikit gitu, jadi agak alot ya. Itulah karena dia protein tinggi ya, tepungnya. Dan ini betul-betul enak, empuk teman-teman, walaupun besokannya 2 hari 3 hari kemudian ya masih enak banget pokoknya. Teman-teman, semoga tips dari saya video ini bermanfaat ya. Silahkan dicoba, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, supaya lebih semangat lagi bikin video-video yang lainnya. Dan jangan lupa teman-teman ya, karena sekarang itu akhir-akhir ini jarang hujan, cuaca ekstrim, saya hanya mengingatkan kembali, selain kita bikin makanan ya, cooking, kita juga harus jaga kesehatan ya teman-teman. Tetap semangat dan rajin berolahraga, itu yang penting. Agak pusing-pusing dikit, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup 5 menit 15 menit nggak apa-apa, yang penting kita bergerak badan kita ya, supaya sehat. Oke, cemilan kali ini odading sekian dulu ya, sampai ketemu di video-video berikutnya.
Semoga bermanfaat dan menginspirasi.